Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup ini tidak pasti. Bagaimana kita menjalani hidup yang tidak pasti ini? Kekuatan apakah yang ada di dalam hidup kita saat kita harus menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini? Bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita tahu ini adalah kisah tentang Petrus yang bimbang. Dan karena kebimbangannya, maka kemudian Petrus gagal untuk berjalan di atas air seperti Yesus. Padahal Petrus sudah berjalan beberapa langkah di atas air. Kebimbangan membuat langkah Petrus di atas air menjadi berhenti dan dia mulai tenggelam. Apa yang dapat dilakukan oleh Petrus di tengah lautan? Apakah lautan bisa memberikan kepadanya sebuah kepastian sehingga dia bisa mantap berjalan di atas air? Tidak, bukan? Hidup ini tidak pasti, apalagi lautan. Sama sekali tidak ada kepastian di sana. Langit yang cerah dapat tiba-tiba berubah menjadi gelap. Laut yang tenang dapat berubah menjadi badai sewaktu-waktu. Dan badai itu bisa menghancurkan siapapun yang ada di tengah lautan. Tidak ada kepastian di dalam hidup ini. Bagaimana sikap kita ketika harus menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini? Ada dua sikap di dalam menghadapi ketidakpastian hidup ini. Yang pertama adalah kebimbangan. Bimbang, ragu, khawatir, takut, cemas, kurang percaya. Mengapa orang menjadi bimbang? Karena kita tidak melihat kepastian. Karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi. Sehingga kemudian kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita menjadi ragu dan takut untuk mempercayai. Kita menjadi cemas dan khawatir untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi di dalam hidup ini. Karena hidup ini tidak pasti. Kebimbangan membuat Petrus tidak mencapai tujuannya, yaitu berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 bagian yang ke B di sana dikatakan, "Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari." Yakobus memberikan gambaran orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Diombang-ambingkan oleh ketakutan, diombang-ambingkan oleh pikiran-pikirannya sendiri, diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain, sehingga kemudian
tidak bisa mengambil sebuah sikap apa yang harus dilakukan. Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, tanpa kita sadari, kebimbangan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam diri kita, tetapi kekuatan negatif yang bisa merusak tujuan hidup kita, yang bisa membuat kita menjadi berhenti saja dari perjalanan hidup kita. Kebimbangan adalah kekuatan yang negatif yang akan menghambat perjalanan kehidupan kita. Sikap yang kedua yang bisa kita pilih untuk menghadapi ketidakpastian hidup adalah iman. Iman adalah kekuatan positif. Karena orang yang beriman dan orang yang bimbang sama-sama hidup dalam ketidakpastian. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang melihat bahwa hidupnya memang tidak pasti, tetapi ada Tuhan yang pasti. Tuhan yang pasti itulah yang akan berjalan bersama-sama dengan dia mencapai masa depan yang jauh lebih baik. Ketika kebimbangan itu merusak perjalanan hidup kita, iman justru memperindah perjalanan hidup kita. Karena kita tidak bisa melihat masa depan kita, kita akan mengandalkan Tuhan. Iman akan mendorong kita untuk terus percaya, meyakini bahwa sesulit apapun dan segelap apapun hidup kita, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang tidak pasti. Tetapi kita harus memilih sikap di dalam menghadapinya. Kebimbangan adalah kekuatan yang negatif, sementara iman adalah kekuatan yang positif. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.